Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan 25 dosa syirik. Maka kita akan melanjutkan dalam pembahasan 25 perangkap syirik. Karena jemaah sekalian, agar manusia terjerumus dalam syirik, maka iblis dan bala tentaranya menggunakan perangkap-perangkap sehingga tanpa sadar manusia terjerumus dalam dosa syirik. Oleh karenanya, di antara keindahan agama Islam adalah apabila melarang sesuatu, maka semua yang menjerumuskan kepadanya juga dilarang. Sebab mencegah lebih baik daripada mengatasi masalah yang sudah terjadi. Mencegah lebih mudah daripada menghilangkan musibah yang sudah terjadi. Oleh karenanya, ketika syariat melarang syirik, maka syariat juga melarang semua pintu-pintu syirik. Dan ini berlaku untuk semua dosa. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Lihat ayat ini, jangan kamu dekati. Bukan sekedar jangan kamu lakukan, tapi jangan dekati. Begitu pula di Al-Isra, di surat Al-Isra ketika Allah melarang zina. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Mendekatinya berarti melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada zina, itu juga dilarang. Begitu pula syirik. Semua yang mengantarkan kepada syirik dilarang keras. Bahkan para ulama juga mengatakan semua yang mengantarkan kepada syirik itu juga masuk kategori syirik kecil. Di antara definisi syirik kecil adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua jalan, semua pintu yang dapat menjerumuskan kepada syirik besar, itulah syirik kecil. Sehingga jemaah sekalian, di surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Lihat ayat yang mulia ini, coba perhatikan baik-baik. Para nabi dan rasul mengatakan, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Artinya, jauhi semua dosa syirik. Semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Para nabi dan rasul mengatakan, jauhi. Bukan sekedar jangan lakukan. Tapi hendaklah dijauhi. Maka semua yang mendekatkan atau menjerumuskan kepada syirik itu dilarang oleh seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ketika manusia tidak memahami hal ini, maka dengan mudahnya mereka terjerumus dalam syirik. Saat mereka masuk ke dalam perangkapnya, maka tidak lama mereka akan terjerumus dalam syirik. Ini jemaah sekalian urgensi. Mempelajari perangkap-perangkap atau pintu-pintu atau jalan-jalan yang menjerumuskan ke dalam syirik. Agar kita bisa mengamalkan ajaran seluruh nabi dan rasul, yaitu jauhi syirik. Bukan sekedar jangan berbuat syirik, tapi jangan dekati. Oleh karena itu kita harus mengenal apa saja yang mendekatkan kepada syirik untuk kita jauhi. Yang pertama adalah kebodohan terhadap ilmu agama. Ini termasuk sebab terbesar, perangkap yang paling berbahaya, yang menjerumuskan manusia dalam dosa syirik, yaitu bodoh terhadap ilmu agama. Dan ini bisa jadi sebabnya adalah karena memang gak mau belajar, atau mau belajar tapi nggak ada ulama, nggak ada ustadz, nggak ada da'i, tidak ada buku-buku agama, tidak ada sarana-sarana belajar. Makanya jemaah sekalian, dahulu para sahabat meninggalkan kampung halaman mereka untuk datang ke kota Madinah demi belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dahulu berkeliling dunia untuk berjumpa dengan para guru. Mereka tidak diam saja di negeri mereka untuk belajar ilmu agama, tidak saja menunggu, mereka proaktif sampai berkeliling dunia. Imam Bukhari rahimahullah melakukan perjalanan menuntut ilmu selama berapa tahun? 46 tahun. Itu kalau beliau kuliah, sudah 3 kali doktor itu. 46 tahun. Beliau berangkat dari belasan tahun, pulang sudah kakek-kakek. Begitu keadaan ulama dahulu. Padahal subhanallah, sarana yang memudahkan mereka menuntut ilmu di masa dahulu sangat minim. Bayangkan beliau harus merantau dari Bukhara, sekarang wilayah di dataran Rusia dan sekitarnya, sampai ke negeri-negeri Arab, ke Makkah, ke Madinah, ke Baghdad, dan lain-lain. Luar biasa. Tidak ada pesawat seperti di masa sekarang.
Tidak ada kitab-kitab yang tercetak dengan bagus. Tidak ada pena, tidak ada iPad, tidak ada laptop. Tapi subhanallah, tidak melemahkan semangat mereka untuk belajar. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua juga tanamkan semangat kepada anak kita untuk merantau demi menuntut ilmu. Masuk pondok pesantren, berangkat ke kota Makkah atau kota Madinah, di negeri-negeri para ulama, demi menuntut ilmu. Kalau kita diam saja di negeri kita, maka kurang kita mendapatkan ilmu. Bahkan terkadang meskipun sudah banyak ustadz di negeri kita, tapi di negeri sendiri kita kurang semangat. Namun kalau kita merantau, kita punya target yang jelas untuk menyelesaikan pendidikan kita. Ini sebagai orang tua, tanamkan semangat kepada anak-anak kita. Kalau dia sudah siap untuk berangkat, berhijrah, sementara waktu meninggalkan kampung halamannya demi mendalami ilmu agama. Jadi, sebab kebodohan bisa jadi karena nggak mau belajar, atau memang nggak ada gurunya, nggak ada sarana-sarana belajar, atau generasi sebelumnya tidak mendidik generasi setelahnya. Inilah kesyirikan pertama di muka bumi. Pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, dikarenakan kebodohan mereka terhadap ilmu agama. Sebagaimana di surat Nuh ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yang disembah manusia pertama sekali di muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian, di sini juga kita akan pelajari sejarah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Siapa yang pertama sekali disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Terdapat dalam surat Nuh ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam, berkata kepada sesama mereka, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan sesembahan kamu. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan pula kamu tinggalkan Wad, jangan pula Suwa', jangan pula Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Inilah jemaah sekalian 5 nama yang disembah pertama sekali di muka bumi selain Allah. Terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Dan sebelumnya manusia tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah. Jangankan menyembah Yesus. Waktu itu Yesus nggak ada yang kenal. Beliau belum lahir. Beliau akan lahir nanti ribuan, mungkin ratusan ribu tahun ke depan. Ini adalah jarak yang masih sangat dekat dengan Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidata. Dulu manusia adalah umat yang satu. Dulu manusia adalah umat yang satu.
Kemudian terjadilah perpecahan. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirina. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya mengajarkan tauhid dan menyampaikan balasan surga bagi orang yang bertauhid. Peringatan artinya melarang syirik dan menyampaikan tentang azab yang sangat pedih bagi orang yang berbuat syirik. Jadi, perhatikan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 213. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu manusia adalah umat yang satu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan, kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurun. Antara Adam dan Nuh itu adalah 10 kurun. Ini waktu yang masih sangat dekat. 10 kurun. Kurun itu bisa jadi maknanya abad, berarti 10 abad. Tapi juga bisa bermakna generasi. 10 generasi. Kulluhum alal Islam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini, mereka dahulu adalah umat yang satu, semuanya Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak ada satupun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terjadilah perpecahan. Artinya terjadi kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Siapa yang mereka sembah pertama sekali di muka bumi? Inilah yang dibicarakan di surat Nuh ayat ke-23. 5 orang. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. 5 yang pertama dipersekutukan dengan Allah. Siapakah gerangan mereka itu? Apakah mereka itu adalah para pengikut iblis, para pembantu setan yang menyesatkan manusia? Jawabannya tidak. Justru mereka adalah orang-orang soleh. Mari kita lihat penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du. Berhala-berhala kaum Nuh di kemudian hari tersebar pada beberapa suku Arab. Jadi maksudnya Ibnu Abbas menceritakan dari mana berhala-berhala yang tersebar sekarang pada suku-suku Arab. Amma Wad, adapun Wad, kanat likalbin bidaumatil jandal. Disembah oleh kalb di daumatil jandal. Wa amma Suwa kana li Hudzail. Sedangkan Suwa disembah oleh Hudzail. Ini nama-nama suku Arab. Wa amma Yaguth fakanat li Murad. Adapun Yaguth disembah Murad. Summa li Bani Gutaif bil Jauf. Kemudian disembah Gutaif di Al-Jauf. Inda Saba, di negeri Saba, di Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Sedangkan Ya'uq disembah oleh Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar li ali Dzil Kala. Adapun Nasr disembah keluarga Dzul Kala di Himyar, juga di negeri Yaman. Jadi ini terjadi setelah
banjir besar kemudian menimbun patung-patung tersebut, berlalu masa yang sangat panjang, lalu ada yang menemukan patung-patung itu. Ada yang menemukan patung-patung itu. Dan pada akhirnya patung-patung itu disembah lagi. Jadi terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam itu kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Lalu patung-patung yang sama disembah oleh bangsa Arab jahiliyah. Setelah tertimbun dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan siapa sebenarnya mereka 5 yang disembah ini. Kata beliau, asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. Mereka yang disembah itu adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka wafat, setan mewahyukan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Kata setan, buatlah patung-patung di majelis-majelis mereka, wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'bad. Mereka pun melakukannya, namun patung-patung itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa tanassakal ilmu ubidan. Hingga wafatlah generasi yang membuat patung. Lalu datang generasi berikutnya dan ilmu telah hilang. Barulah patung-patung itu disembah. Ini jemaah sekalian yang menjadi pembahasan kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mereka buat patung, maka patung itu nggak langsung disembah. Bahkan generasi yang membuat patung tidak pernah menyembah patung itu. Datang generasi baru, mereka pun menyembah patung tersebut. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa tanassakhal ilm. Sebab ilmu telah dilupakan. Ilmu telah hilang. Maka akhirnya patung-patung itu disembah. Inilah jemaah sekalian, kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ketika ilmu dilupakan, manusia menjadi bodoh, sehingga gampang ditipu oleh setan. Dalam sebagian riwayat disebutkan, setan datang kepada anak cucu mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung itu. Dan dulu, kalau mereka tertimpa musim kemarau, maka mereka akan berdoa kepada patung-patung tersebut. Pada akhirnya, patung-patung itu disembah. Betapa mudahnya mereka dibodoh-bodohi oleh setan. Karena kebodohan terhadap ilmu agama. Jadi, inilah kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Sebab utamanya adalah karena kebodohan terhadap ilmu agama. Kemudian, terjadi lagi pada Bani Israel. Terjadi lagi pada Bani Israel. Mereka terjerumus dalam syirik karena kebodohan mereka. Padahal, mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cengkraman Fir'aun
selama puluhan tahun lamanya mereka diperbudak oleh Fir'aun. Allah baru saja menyelamatkan mereka. Namun jemaah sekalian, karena diperbudak oleh Fir'aun, mereka tidak menuntut ilmu. Sehingga mereka jadi bodoh. Maka mereka pun terjerumus syirik. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bibani Isra'il al-bahra. Dan kami seberangkan Bani Israel ke lautan itu. Artinya, Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Bayangkan, nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka ketika itu. Karena puluhan tahun lamanya, mereka dijajah oleh Fir'aun. Diperbudak oleh Fir'aun. Fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka pun sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala mereka. Artinya di perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka melewati satu kampung para penyembah berhala. Qalu, Bani Israel pun berkata, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan. Maksudnya berhala, patung yang ingin mereka sembah. Sebagaimana Tuhan-Tuhan atau berhala mereka. Qala, perhatikan apa jawaban Nabi Musa alaihissalam. Innakum qawmun tajhalun. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Itulah penyebabnya mereka minta dibuatkan patung untuk disembah selain Allah. Karena mereka adalah kaum yang bodoh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam tafsir beliau menjelaskan makna ayat ini. Ayatajhaluna azamatallahi wa jalalahu. Maksudnya adalah kamu bodoh, tidak mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu an yunazzaha anhu minasyirki wal mathil. Dan kewajiban, kamu juga bodoh terhadap kewajiban mensucikan Allah dari keyakinan bahwa Dia memiliki sekutu dan sesuatu yang serupa dengannya. Maksudnya jemaah sekalian, mereka tidak paham ilmu tauhid. Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu keagungan dan kebesaran Allah dan kewajiban kita mensucikan Dia dari semua yang dipersekutukan dengannya atau diserupakan dengannya. Sebagaimana yang terkandung di dalam Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah. Seringkali ketika kita menyebutkan nama Allah, kita mengatakan Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lanjutannya? Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Maka kewajiban kita mensucikan dan meninggikan Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka inilah yang disebut dengan ilmu tauhid. Karena mereka bodoh, mereka terjerumus dalam syirik. Bahkan jemaah sekalian, para ulama mengatakan, inilah perangkap pertama iblis untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bagus berjudul Talbis Iblis, perangkap-perangkap iblis. Ini juga buku penting yang hendaklah kita
baca, kita pelajari. Jadi dalam kitab ini, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan banyak sekali perangkap yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Cuma di situ pembicaraannya sangat luas. Ada yang menjerumuskan kepada syirik, kufur, bid'ah, maupun maksiat. Sedangkan yang kita bicarakan di sini khusus yang menjerumuskan dalam syirik. Tapi di kitab Talbis Iblis itu sangat luas. Bahkan beliau sampai menyebutkan bagaimana iblis menyesatkan orang berilmu. Ahli hadis, ahli fikih pun iblis menggunakan berbagai macam perangkap. Nah, jemaah sekalian, dari banyaknya perangkap iblis yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, maka yang beliau sebutkan nomor 1 adalah menghalangi manusia dari menuntut ilmu, supaya manusia jadi bodoh. Kata beliau, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilm, li'anna al-ilma nurun." Ketahuilah bahwa perangkap iblis pertama atas manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu agama. Karena ilmu itu adalah cahaya. Maksudnya cahaya, hidayah, yang menerangi jalan kehidupan kita. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِيحَهُمْ خَبَّتَهُمْ فِي الظُّلَمِ كَيْفَ شَاءَ. Maka apabila lentera-melentera mereka telah padam, iblis dengan mudah menjerumuskan mereka dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Jadi maksudnya kata beliau, kalau manusia itu bodoh, maka dengan mudahnya iblis akan menyesatkan mereka. Kenapa? Karena ibaratnya mereka sedang berjalan di kegelapan malam, tanpa bisa melihat mana jalan yang benar. Sehingga mereka gampang dibodoh-bodohi oleh iblis. Masuk jurang pun mereka tidak menyadari. Inilah jemaah sekalian, bahaya kebodohan. Maka kita pun paham pentingnya ilmu dalam hidup kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan iblis mengetahui hal tersebut, sehingga dia berusaha menjauhkan manusia dari ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Nuwabu iblis fil ardi wahumul ladzina yuthabbituna an-nasa an talabil ilm." Wakil-wakil iblis di muka bumi adalah mereka yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu. Wattafaqu fid din, dan berusaha memahami ilmu agama. Jadi kata beliau, orang-orang yang suka menghalang-halangi orang lain menuntut ilmu, dia adalah wakil iblis di muka bumi. Fahaula'i adarru alaihim min syayatinil jin. Bahkan kata beliau, mereka lebih berbahaya bagi manusia daripada setan-setan jin.
fa innahum yahuluna bainal qulub wa baina hudallahi wa tariqihi. Karena mereka memalingkan hati-hati manusia dari petunjuk Allah dan jalannya. Jadi jemaah sekalian, orang yang suka menghalang-halangi manusia menuntut ilmu, yang mengganggu orang lain untuk belajar ilmu agama, dia seakan-akan adalah pembantu iblis, kaki tangan iblis dari kalangan manusia. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan dia lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan jin yang hanya bisa membisikkan di dalam hati manusia. Tapi manusia yang berusaha menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu, maka pengaruhnya lebih besar. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi hati manusia dengan petunjuk Allah dan jalannya yang lurus. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Perangkap pertama yang dapat menyesatkan manusia sampai pada tingkat kesyirikan, yaitu kebodohan. Baik kebodohan terhadap ilmu agama secara umum, maupun kebodohan terhadap ilmu tauhid. Maka kita pun paham kalau begitu sampai di sini kita bisa memetik faidah. Tauhid, mempelajarinya, itulah ilmu yang paling wajib kita pelajari. Belajar ilmu tauhid adalah yang paling wajib. Dan juga yang paling besar pahalanya. Karena dengan mempelajarinya, kita bisa selamat dari perbuatan dosa syirik. Kalau kita nggak belajar, kita jadi bodoh, gampang disesatkan oleh setan, sehingga terjerumus dalam syirik. Perangkap yang kedua adalah tazyin al-batil, memperindah kebatilan yang dilakukan oleh setan. Dan setan di sini, sebagaimana akan kita sebutkan ayatnya, bisa jadi dari kalangan manusia, bukan hanya dari kalangan jin. Apa maksudnya memperindah kebatilan? Maksudnya adalah berusaha menggambarkan yang salah itu terlihat benar, yang batil terlihat indah, terlihat sebagai sebuah kebenaran. Dan kebalikannya, yang benar mereka perlihatkan kepada manusia seakan-akan itulah kebatilan. Dan ini perangkap yang cukup ampuh untuk menyesatkan manusia. Banyak orang yang tersesat. Contoh jamaah sekalian, menamakan perbuatan syirik dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Seperti mempersembahkan hewan sembelihan sebagai sesajen untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Ini adalah syirik besar. Sebagaimana telah kita bahas dalam 25 dosa syirik. Menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik. Tapi mereka namakan terhadap perbuatan tersebut nama-nama yang sangat indah. Mereka sebut sedekah bumi, sedekah laut, kearifan lokal, budaya bangsa, warisan nenek moyang. Apalagi?
wisata budaya, dan lain-lain. Nama-namanya begitu indah. Ini metode umum. Berlaku juga untuk selain syirik. Racun misalkan, bagaimana supaya orang minum racun? Mereka namakan sebagai selera pemberani. Subhanallah. Jelas-jelas itu racun. Rokok membunuhmu. Tapi dinamakan dengan nama yang indah. Riba diberi nama bunga. Bunga itu kan bagus, indah, harum. Padahal dosa besar loh, riba. Kalau dalam bahasa Arab mereka sebut faidah. Faidah, manfaat. Padahal riba. Ini metode setan untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Sebaliknya, kalau kita mengingatkan perbuatan itu, kita melarang, maka mereka akan memberikan nama-nama yang buruk kepada orang yang melarangnya. Mereka bilang ekstrim, berlebihan, bahkan radikal, teroris, atau minimalnya adalah Wahabi. Ini sama, untuk memperindah kebatilan. Maka mereka memberikan nama-nama yang buruk kepada yang melarang kebatilan itu. Tujuannya untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan ini Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya, dalam ucapan Hudhud, seekor burung. Ketika melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah sebutkan di surat An-Naml ayat ke-24. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata Hudhud, aku mendapati Ratu Saba dan kaumnya menyembah matahari. Menyembah kepada selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan buruk mereka. Fasaddahum 'anis sabil, fasaddahum 'anis sabil. Maka setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak dapat hidayah. Karena setan memperindah kebatilan mereka sehingga terlihat baik. Karena jemaah sekalian, pada umumnya orang yang berbuat syirik dan bid'ah itu karena mereka memandang baik perbuatan tersebut. Dan sebaliknya, pada umumnya orang yang berbuat maksiat itu tahu perbuatannya itu buruk. Disinilah salah satu sisi yang menunjukkan syirik dan bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Banyak orang muslim yang masih awam, dia berbuat maksiat, tapi dia sadar, ini sebenarnya salah. Tapi yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, dia yakin yang dia lakukan itu baik. Karena ada setan yang memperindahnya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi ada setan yang mengatakan tidak. Ada yang hasanah, yang baik. Diperindah oleh setan. Sehingga mereka membuat istilah yang indah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Padahal Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Jadi mereka melakukan itu dalam keadaan mereka yakin apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan. Sehingga untuk diharapkan mereka bertobat lebih sulit dibandingkan orang yang berbuat maksiat. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, gimana supaya kita tidak terjerumus dalam perangkap ini? Tidak lain mengokohkan keilmuan kita. Yang bisa tertipu dengan nama-nama yang indah itu hanya orang bodoh. Kalau kita ngerti hakikat riba,
mau dinamakan bunga, mau dinamakan faidah, bahkan mau disebut bagi hasil, kita nggak akan bisa tertipu. Kita tahu ini adalah riba. Begitu pula kalau kita mengerti hakikat syirik. Mau dinamakan apapun, kita nggak akan tertipu. Jadi kembali lagi kepada ilmu. Agar kita nggak gampang ditipu dengan nama-nama yang indah, kembali kepada ilmu. Belajar ilmu agama. Ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni." Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita, setan itu bukan hanya dari kalangan jin, bisa juga setan dari kalangan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang disebut setan, yang melakukan perbuatan setan, yaitu mengajak-ngajak orang berbuat dosa atau menghalang-halangi orang melakukan kebaikan. Makanya hati-hati, terkadang kita mengira seorang manusia itu adalah teman kita, bahkan teman baik. Tapi ternyata dia bukan teman, melainkan setan. Kenapa? Suka ngajak-ngajak orang berbuat dosa. Orang mau belajar menuntut ilmu, dia ajak ngobrol. Diganggu-ganggu. Itu ciri-ciri manusia setan. Kalau ada teman seperti ini, jangan dipanggil setan ya. Tapi diingatkan, hati-hati, jangan jadi setan. Jadi itu kerjaannya setan. Kenapa ada manusia disebut setan? Karena dia seperti setan, melakukan tugas setan. Mengajak-ngajak manusia berbuat dosa, atau menghalang-halangi manusia melakukan kebaikan. Nah, tentu yang paling parah adalah mengajak manusia berbuat syirik, menghalangi manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan kepada kita metode mereka. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu. Lihat, perkataan yang indah untuk menipu. Ini subhanallah metode yang mungkin termasuk paling banyak digunakan. Saya berikan contoh lain. Termasuk kekufuran yang disepakati seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak menganggap Yahudi dan Nasrani kafir. Sehingga ada kalimat-kalimat, kita harus hargai ajaran mereka. Nggak boleh kita salahkan. Lalu mereka sebut itu sebagai apa? Toleransi. Ini contoh. Nama yang sangat indah, toleransi. Padahal itu adalah kekufuran yang disepakati ulama. Termasuk juga disepakati ulama, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Itu sepakat seluruh ulama dari seluruh madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan yang lainnya sepakat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Seperti selamat Natal dan lain-lain. Tapi mereka mengatakan itu bentuk toleransi. Ini contoh. Memperindah kebatilan. Untuk menyesatkan manusia. Imam Mujahid rahimahullah mengingatkan makna ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 112, tazyinul batil bil alsinah.
Perkataan yang indah untuk menipu artinya memperindah kebatilan dengan kata-kata manis sehingga terlihat benar. Termasuk mereka mengatakan, ayolah kita bersatu, jangan saling bermusuhan. Kita kan sesama anak bangsa. Janganlah saling mengkafirkan, jangan merasa benar sendiri. Jangan ada yang suka mengkafirkan. Maksud mereka, jangan mengkafirkan non-muslim. Ini kata-kata yang sangat indah. Mari saling menghormati, jaga persatuan, kita rawat perbedaan di antara kita, jangan jadikan sebab permusuhan. Pada akhirnya, jangan saling mengkafirkan. Padahal, yang mengkafirkan mereka adalah Allah dan Rasulnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Jadi sebenarnya mereka ingin membantah Al-Quran, tapi dengan kata-kata yang indah untuk menipu kita. Sekali lagi jemaah sekalian, kita nggak akan tertipu kalau kita mendalami ilmu agama. Mau dengan bahasa apapun, kalau kita tahu ilmunya, kita dapat melihat kebatilan. Disinilah kembali pentingnya menuntut ilmu agama. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini, 2 perangkap. Insyaallah ta'ala lanjutannya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Bagaimana mengamalkan puasa Ayyamul Bid di bulan Dzulhijjah? Apakah 2 hari saja, yaitu tanggal 14 dan 15, atau 3 hari, 14, 15, dan 16? Jawabannya, berpuasa 3 hari setiap bulan itu sunnah. Hanya memang yang afdal pada Ayyamul Bid. Meskipun selain di bulan Dzulhijjah, boleh kita lakukan selain pada Ayyamul Bid. Tidak masalah. Yang penting 3 hari setiap bulan. Adapun di bulan Dzulhijjah, maka terlarang di tanggal 13 karena itu masih hari tasyrik. Jadi boleh diganti dengan hari kapan saja. Jadi Ayyamul Bid itu hanya lebih afdal kita berpuasa di hari itu. Tetapi seandainya kita berpuasa di tanggal yang lain, yang penting 3 hari setiap bulan, tidak masalah. Bagaimana mengamalkan takbir pada saat hari Idul Kurban atau Idul Fitri? Apakah masing-masing bertakbir sendiri-sendiri atau semua orang bersama-sama satu suara? Sendiri-sendiri. Tidak ada satu riwayat pun Rasulullah SAW dan para sahabat bertakbir secara berjamaah dengan cara satu suara, membentuk sebuah qor.
Tidak pula dipimpin oleh seseorang, kemudian diikuti oleh jamaah. Tidak ada. Tapi sendiri-sendiri. Sama saja takbir Idul Fitri maupun Idul Adha. Perbedaan takbir Idul Fitri dan Idul Adha, takbir Idul Fitri itu lebih singkat waktunya. Mulai dari tenggelamnya matahari terakhir di bulan Ramadan sampai imam mulai sholat Idul Fitri. Sedangkan takbir Idul Adha waktunya panjang. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Perbedaan yang kedua, Idul Fitri, takbir Idul Fitri hanya takbir mutlak. Yaitu dibaca kapan saja dan di mana saja. Di rumah, di jalan, di kendaraan, di pasar, dan lain-lain. Sedangkan dalam takbir Idul Adha, di samping takbir mutlak ada takbir muqayyad. Takbir mutlak yang berlaku umum dari tanggal 1 sampai 13. Kemudian takbir muqayyad artinya dibaca setelah sholat. Mulai tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai 13 Zulhijjah ba'da asar. Sedangkan pada takbir Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Jadi tidak ada takbir setelah sholat, tapi kapan saja boleh. Jika lebih utama mendengarkan kajian, lebih utama mendengarkan kajian atau berzikir. Ini dua hal yang nggak perlu dipertentangkan. Dua-duanya kita lakukan. Ada waktu kita berzikir, ada waktu kita mendengarkan kajian. Dan sebetulnya mendengarkan kajian itu juga bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Jadi zikir itu maknanya luas. Bahkan mencakup seluruh pengamalan ajaran agama. Itu bagian dari zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, maka kata Allah, kami adakan baginya setan, dan setan itu yang akan selalu menemaninya. Maka makna zikir di sini luas, mencakup seluruh ajaran agama. Jadi ini nggak perlu dipertentangkan. Dan ketika kita berada di majelis ilmu, kita harus menyimak. Tatkala ayat-ayat Allah dibacakan, harus kita perhatikan dengan baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Perhatikan, dengar dan diam. Bukan hanya dengar, tapi ngobrol terus. Diam juga kata Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Maka kita harus takut. Kalau kita enggak dengar ketika Al-Quran disampaikan, hadis dijelaskan, kita tidak akan mendapatkan rahmat, melainkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mengapa di sela-sela kajian, selama tidak mengganggu konsentrasi kita, kita berzikir, kita ucapkan subhanallah, atau kita istighfar. Akan tetapi jangan dikeraskan sehingga mengganggu
jamaah yang lainnya. Sebelum banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh menyembah apa? Itu tadi yang sudah kita bahas. Surat An-Naml ayat ke-24. 5 yang mereka sembah. Siapa nama-namanya? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa mereka? Orang-orang soleh yang diperlakukan secara berlebihan. Tentu orang-orang soleh ini kalau mereka masih hidup, mereka nggak setuju. Sama dengan para wali yang hari ini orang-orang datang di kuburan mereka, jika dia benar-benar wali, dia tidak akan setuju. Mereka memperlakukan kuburannya secara berlebihan. Kalau dia benar-benar wali. Nah pertanyaannya, sebelum itu mereka menyembah apa? Tadi juga sudah kita bahas. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama itu? 10 kurun. Cuma ulama beda pendapat. Apa yang dimaksud 10 kurun? 10 generasi kah atau 10 abad? Kalau 10 generasi itu masa yang panjang. Karena orang dulu hidupnya lama. Kalau 10 abad berarti 1000 tahun antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya menyembah Allah. Tidak ada satupun menyembah selain Allah. Itu makna surat Al-Baqarah ayat 213 tadi. Apa hukumnya orang yang meninggal diadakan tahlilan sampai 7 hari? Termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, maka hukumnya haram, sebab Nabi SAW mengingatkan kita, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, dan amalannya tertolak. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Namun selama mereka tidak menyembah selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, maka itu bukan syirik. Tetapi bid'ah juga bisa menjadi pintu syirik, sebagaimana insya Allah akan kita bahas dalam buku ini. Bagaimana dengan orang yang meninggal sudah lama, tapi pernah melakukan beberapa kesyirikan, sedangkan dulu belum banyak ilmu tentang hal itu? Orang yang berbuat syirik ada 2 macam. Yang pertama, dia memang non-muslim, belum pernah masuk Islam. Maka tentu kita anggap dia kafir, tidak diragukan lagi. Atau sudah jelas-jelas pindah agama, maka jangan diragukan lagi itu orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tadinya muslim, kemudian berbuat syirik. Dia muslim kemudian berbuat syirik. Maka jemaah sekalian, orang seperti ini tidak otomatis dihukumi sebagai musyrik sampai terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Nah, di antara penghalangnya adalah ketidaktahuan. Penghalang dalam pengkafiran. Ketidaktahuan, kebodohan. Maka orang muslim yang terjerumus syirik karena ketidaktahuannya tidak otomatis dikafirkan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Maka di antara makna ayat ini, ketika belum sampai ilmu rasul kepadanya,
dia tidak divonis kafir. Jadi tidak otomatis orang muslim yang terjerumus dalam syirik langsung bisa divonis kafir sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Nah, selama kita masih belum yakin apakah sudah terpenuhi syarat pengkafiran atau hilangnya penghalang, maka dia tetap diperlakukan sebagai muslim. Bagaimana caranya menghadapi ajakan orang yang kita tahu itu menyesatkan, tapi kita tidak ingin dia tersinggung atas penolakan, karena itu termasuk talbis iblis. Kalau kita berdakwah dan nggak pingin membuat orang tersinggung, atau tidak mau dan takut membuat orang tersinggung, itu sulit kita berdakwah. Hampir mustahil kita bisa berdakwah. Karena itu sunnatullah. Adanya orang tersinggung dan memusuhi kita disebabkan dakwah yang kita serukan. Itu sunnatullah. Ada yang senang, ada yang bersyukur, diingatkan, diajari kebaikan. Ada yang menentang. Itu sunnatullah. Jadi nggak akan mungkin kita hindari. Kalau kita berprinsip, saya nggak enak mau ingatkan dia, saya nggak enak mau menolak ajakannya, nanti takut dia tersinggung, kita nggak akan bisa berdakwah. Kalau para nabi dan rasul saja membuat orang banyak tersinggung dan marah besar kepada mereka, bagaimana lagi dengan kita? Para nabi dan rasul itu akhlaknya yang paling mulia, tutur katanya yang paling indah, kata-katanya jelas, mudah dipahami, ilmunya mendalam, tambah lagi mukjizat. Tapi lebih banyak orang yang tersinggung dibanding yang tertarik. Lebih banyak orang yang marah dibandingkan yang suka terhadap dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya kebanyakan manusia menentang dakwah para nabi dan rasul. Lihat nabi kita Nabi Muhammad SAW, betapa kerasnya permusuhan terhadap beliau karena banyaknya orang yang beliau buat tersinggung. Kenapa? Beliau menyalah-nyalahkan, mensyirik-syirikan dan mengkafir-kafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah dan para pelakunya. Beliau jelaskan dengan terang, perbuatan kalian itu salah, syirik, kufur. Kalian adalah orang-orang kafir, maka kalian harus bertobat. Mereka pun marah. Ada juga yang menerima. Jadi, jangan berdakwah berprinsip seperti itu. Sampaikan. Terserah dia mau terima dengan baik, dia tersinggung. Yang penting kita berusaha menggunakan kata-kata yang paling baik, yang paling halus. Tidak keras, tidak kasar. Kalau dia masih tersinggung juga, ya bukan salah kita. Itu salah dia. Jadi sampaikan saja apa adanya. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Jangan sampai karena takut membuat orang tersinggung, kita nggak berani menyatakan yang salah itu salah. Kalau begitu kita nggak akan pernah bisa berdakwah. Apakah jenis setan dari kalangan manusia khusus Allah ciptakan untuk menyesatkan manusia sampai mereka mati? Ataukah mereka masih bisa bertobat dan menjadi muslim yang kafir? Masih bisa bertobat. Seperti Abdullah bin Abi Umayyah. Beliau
termasuk yang menyesatkan Abu Thalib. Ada kisahnya juga, insya Allah kita akan bahas di kitab ini. Jadi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang mencegah Abu Thalib masuk Islam. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Thalib, Ya ammi kul la ilaha illallah, kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Tapi kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, atargabu am millati Abdul Muthalib? Apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu? Kamu mau mengikuti Muhammad? Jangan masuk Islam. Pertahankan agama nenek moyangmu. Nah, Abu Jahal sampai mati kafir. Tapi Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Subhanallah. Dia yang menyebabkan Abu Thalib tersesat, tapi kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Banyak. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, itu kan pentolan-pentolan orang kafir dulu. Bukan hanya membujuk-bujuk orang supaya murtad, tapi sampai memerangi. Sampai memerangi umat Islam supaya murtad. Tapi kemudian mereka bertobat. Jadi, selama orang itu masih hidup, masih mungkin dia mendapatkan hidayah. Makanya kita nggak bisa mengatakan kepada orang kafir, kamu pasti masuk neraka. Kecuali kita tambahkan, kalau nggak bertobat. Tapi kalau kita pastikan dia masuk neraka, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi besok dia bertobat. Jadi, pintu tobat terbuka sampai datang kematian atau sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi orang yang paling memusuhi Islam, yang paling banyak menyesatkan, bisa jadi dia kemudian bertobat. Bahkan ada nabi palsu bertobat dan berjihad bersama umat Islam. Namanya adalah Tulaihah Al-Asadi. Beliau sempat ngaku sebagai nabi, tapi kemudian bertobat. Dan tobatnya benar-benar tobat yang sungguh-sungguh. Bahkan beliau berjihad bersama umat Islam. Maka jangan putus harapan untuk berdakwah. Orang yang paling kafir, yang paling memusuhi Islam, yang paling banyak menyesatkan, bisa jadi dia dapat hidayah. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.